Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan channel Profesor Ahmad Munawar, Guru Besar Transportasi. Kali ini tentang mata kuliah Teknik Lalu Lintas bagian ketiga. Baiklah, akan saya mulai dengan share screen di sini. Teknik Lalu Lintas bagian ketiga, kuliah dari Profesor Dr. Eng Insinyur Ahmad Munawar MSc. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jadi di sini kita akan membicarakan masalah penentuan kecepatan dengan pengamat yang bergerak atau moving car observer. Cara sederhana seperti sudah saya sampaikan pada kuliah kedua, yaitu dengan floating vehicle, yaitu kendaraan mengikuti arus yang ada dengan kecepatan diusahakan sama seperti arus lalu lintas yang ada sepanjang ruas jalan, dan kecepatan yang didapat dari kendaraan tersebut dianggap sama dengan kecepatan kendaraan yang lain atau kecepatan rata-rata. Jadi floating itu seperti kalau kita meletakkan pengapung di suatu saluran air, lalu kemudian akan mengalir, kecepatan pengapung itu akan sama dengan kecepatan permukaan air. Kemudian ada cara yang lebih teliti dengan koreksi kendaraan yang menyiap dan disiap. Jadi kita ketahui kalau kita berjalan dengan kecepatan tertentu melewati suatu ruas jalan, kalau kita banyak menyiap atau menyalip kendaraan lain, berarti kecepatan kita berada di atas atau lebih tinggi dari kecepatan rata-rata. Sebaliknya, kalau kita banyak disiap oleh kendaraan lain, maka berarti kecepatan kita berada di bawah kecepatan rata-rata. Nah, ini yang kita gunakan sebagai koreksi dari floating vehicle itu. Cara hitungan moving car observer di sini, pengamat berjalan ulang-alik searah dan berlawanan arah dengan arus lalu lintas yang diamati. Jadi misalnya ruas jalannya dari barat ke timur, kita dari barat ke timur, kemudian kembali timur ke barat, kemudian barat ke timur lagi, kemudian timur ke barat lagi, dan seterusnya. Kemudian kita hitung kendaraan yang disiap oleh pengamat atau disalip, kemudian kendaraan yang menyiap pengamat atau menyalip pengamat, dan berapa kendaraan yang bertemu atau berjalan berlawanan arah dengan pengamat. Ini semua kita hitung, dan kemudian juga dihitung waktu perjalanan pada waktu dari barat ke timur dan dari timur ke barat. Nah, rumusnya adalah Q arus lalu lintas X plus Y dibagi TA plus TW. Q adalah arus lalu lintas kendaraan, jadi kalau dari barat ke timur kita akan menghitung arus dari barat ke timur. T waktu tempuh rata-rata, dari seluruh kendaraan. X jumlah kendaraan yang bertemu pengamat, jadi yang berlawanan arah kalau dari barat ke timur berarti arus lalu lintas yang dari timur ke barat. Y adalah jumlah kendaraan menyiap pengamat dikurangi yang disiap oleh pengamat. Jadi kalau kita berjalan dari barat ke timur, ada juga kendaraan dari barat ke timur yang lebih cepat, yang itu akan menyiap kendaraan kita. Tapi di samping itu ada kendaraan yang lebih lambat, yaitu kendaraan yang disiap oleh pengamat, oleh kita. Kemudian TW, waktu perjalanan melawan arus, atau di sini adalah perjalanan kalau kita akan mengukur kecepatan atau arus lalu lintas dari barat ke timur adalah waktu perjalanan dari timur ke barat. TA itu against flow. Ya. TA waktu perjalanan melawan arus. TW with flow atau waktu perjalanan searah arus. Jadi kalau kita mengukur arus perjalanan dari barat ke timur, ya waktu perjalanan dari barat ke timur. Tapi kalau TA, kalau kita menuju ke barat ke timur adalah waktu perjalanan pada waktu dari timur ke barat. Ini sekarang kita berikan dengan contoh hitungan. Pengamatan kecepatan dan arus lalu lintas di suatu ruas jalan dilakukan dengan metode pengamat yang bergerak atau moving car observer
ruas jalan yang diamati tersebut membujur dari barat ke timur dengan jarak 1,6 km. Pengamatan dilakukan dengan melakukan perjalanan bolak-balik sebanyak 6 kali. Nah, lalu kemudian perjalanannya seperti ini. Jadi pengamatan dari barat ke timur. Di sini berangkat dari titik ujung barat itu pada jam 9.20 dengan waktunya 2,51 menit. Jadi sampai di ujung timur 922,51. Jumlah kendaraan bertemu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari barat ke timur, yang bertemu berarti kendaraan dari timur ke barat. Jumlah kendaraan menyiap pengamat berarti sama-sama perjalanan dari barat ke timur, tapi lebih cepat sehingga ada kendaraan di sini satu yang menyiap pengamat. Jumlah kendaraan yang disiap pengamat di sini 0, berarti pengamat tidak menyiap satu kendaraan pun atau menyalipkan satu kendaraan pun. 9.20 sampai di timur 9.2251. Kemudian yang berikutnya pada titik berada di ujung timur adalah 9.2251. Istirahat sebentar, pada jam 9.25 berangkat dari timur ke barat. Waktu perjalanannya dari timur ke barat adalah 2,49 menit. Jadi sampai di ujung barat adalah pada jam 9.27,49. Jumlah kendaraan bertemu adalah berarti kendaraan yang berlawanan arah. Kalau kata perjalanan dari timur ke barat berarti adalah arus kendaraan dari barat ke timur. Jumlah kendaraan menyiap pengamat ya berarti perjalanan dari timur ke barat yang lebih cepat dari pengamat ada 2. Kemudian kendaraan yang disiap tidak ada, berarti tidak ada kendaraan yang lebih lambat dari pengamat. Dan seterusnya 922,49 berada di ujung barat. Nah, di ujung barat 922,49 kemudian 92749 Mas. 92749 kemudian pada jam 9.30 berjalan lagi dari barat ke timur dan seterusnya ulang-alik sampai 6 kali ulang-alik. Kemudian diminta untuk menghitung arus lalu lintas dan kecepatannya. Nah, cara hitungannya adalah begini. Pada jam 9.20 tinjauan arus dari barat ke timur itu kita lihat arus relatif searah pengamat adalah kita lihat dari arah barat ke timur, arah ke barat ke timur di sini kendaraan yang menyiap 1, yang disiap 0. Arus relatifnya 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi angka 1 ini dari 1 dikurangi 0. Kemudian arus relatif berlawanan arah, kalau dari tinjauan dari arah barat ke timur, kita lihat tinjauan dari timur ke barat. Dari timur ke barat adalah arusnya sebanyak 34. Jadi 34 kalau arus dari barat ke timur, kalau yang berlawanan ya pada saat yang kita berjalan dari timur ke barat, yaitu ada 34. Kemudian TA adalah against flow, jadi yang berlawanan arah. Kalau tinjauan arus dari barat ke timur, maka TA adalah perjalanan dari timur ke barat. Dari timur ke barat di sini 2,49. Jadi 2,49 itu against flow, berlawanan arah dengan arah barat timur, berarti perjalanan dari timur ke barat. Kemudian TW, west flow, adalah kalau kita tinjau arus dari barat ke timur, berarti perjalanan dari barat ke timur. Yaitu kita lihat dari arah barat ke timur, perjalanannya adalah 2,51. Jadi di sini kita dapatkan angka 2,51. Kemudian Q, X plus Y dibagi TA plus PW. X itu di sini 34, kemudian Y-nya 1, 34, Y-nya 1 menjadi 35, dibagi TA plus TW 2,49 ditambah 2,51 atau 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi arusnya adalah dari barat ke timur adalah 7 kendaraan per menit. Kemudian waktu perjalanan TW sama dengan T sama dengan TW minus Y per Q. TW itu waste flow, yaitu ada 2,51 dikurangi Y. 1 dibagi Q, 1/7. Dari 2,51 dikurangi 1/7 sama dengan 2,37. 2,37 itu waktu perjalanan.
Padahal diketahui panjang jalannya adalah 1,6 km. 1,6 km itu ditempuh dalam 2,7 menit. Jadi kecepatannya adalah 1,6 km per 2,37 menit. Nah, 1,6 km dibagi 2,37 menit, itu akan, kalau akan dijadikan kilometer per jam, mestinya 1 menit itu adalah 1/60 jam. Jadi ini harus kita kalikan 1,6 dibagi 2,37 dikalikan 60. Hasilnya adalah 41 km per jam. Ini dan seterusnya, silahkan dicoba. Lalu kemudian contoh-contoh soal ini bisa dilihat pada website saya, munawar.staff.ugm.ac.id, seperti yang saya kongkan pada kuliah yang pertama. Jadi sekian sementara kuliah saya tentang teknik lalu lintas pada bagian ketiga ini. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.